Kita harus jaga jarak Ya, 1,5 meter nih ya. Ya. Oke. Kalau kita salaman, kita juga pakai sedikit aja. Nah. Halo anak-anak semuanya. Halo anak-anak, apa kabar? Kita perjelas saja mungkin ya. Oke, kita lepas dulu masker. Hidungku. Hati-hati. Kacamata dipakai dulu. Dan Oke. kita masukkan. Miss Ria, Ya. hari ini kita akan merayakan Natal untuk SD Kristen Satya Wacana, untuk kita semua anak-anak. Masih belum Ria. Ya, meskipun kita berjauhan, anak-anak di rumah, Pak Seto dan saya kuliah di sekolah, tapi kita harap tidak mengurangi kebahagiaan Natal ya. Betul sekali. Nah, gimana? Anak-anak sudah siap bersama untuk kita mengikuti ibadah Natal? Are you ready? Ready dong ya? Oke. Oke, kita mulai dengan kita nyanyi bersama Pak Seto. Kita mau pujikan Kita Surga Berteman. Siap ya? Siap. Dan Pak Seto, sebelum kita melanjutkan untuk kita memuji nama Tuhan lagi, mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa dulu ya. Anak-anak, mari kita berdoa bersama. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga hari ini Engkau izinkan kami bertemu secara virtual untuk kami bersama-sama memperingati hari lahir-Mu. Kami anak-anak SD Kristen Satya Wacana bersiap untuk mengikuti ibadah ini. Mari Tuhan buka hati kami, berikan kami sukacita supaya kami bisa mengikuti ibadah Natal ini dengan baik. Berkati jaringan yang kami gunakan, berkati orang tua yang mendampingi kami, supaya dimanapun kami berada, kami tetap bisa menerima dan merasakan damai sukacita dari Engkau. Ini doa kami Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita lanjutkan Pak Seto. Yoi. Kan kita gembira ya, Gembira, senang sekali. karena Tuhan Yesus telah lahir. dalam dunia Yuhu. dan dari kelahiran ini, maka ini mengawali seluruh rangkaian rencana Allah untuk penyelamatan umat manusia. Jadi kita nyanyi lagi yuk. Oke. Kita memuji nama Tuhan. Selamat datang. Selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang umatmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, bangunlah gembala, lihatlah besar dengan berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datang. Jadikanlah kami dalam palungannya. Salam. Baik, kita sudah bergembira menyanyi bersama dan saatnya kita akan mendengarkan pesan Natal hari ini. Iya. Firman Tuhan. Dan siapakah yang akan membawakan pesan Natal kali ini? Rahasia dong ya. Iya, kita tunggu saja dan kita nantikan. Semoga anak-anak mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan bisa memahaminya. Betul sekali. Nah, tidak berlama-lama, yuk kita dengarkan pesan Natal kali ini.
Hai anak-anak. Wah, seneng rasanya ya. Sebentar lagi kita mau masuk dalam masa Natal. Wah, apa yang sudah disiapin oleh anak-anak untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Pohon Natal, baju baru, atau apa yang sudah disiapkan? Ya, Natal tahun ini rasanya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Kenapa? Ya karena kita sekarang sedang dalam pandemi COVID-19. Sehingga banyak protokol-protokol kesehatan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak boleh lagi kumpul-kumpul kayak dulu. Tidak boleh lagi bareng-bareng dengan teman-teman banyak begitu kita merayakan Natal seperti dulu. Nggak bisa lagi. Sekarang harus ada pembatasan jarak. Sekarang nggak boleh saling bersentuhan. Sekarang nggak boleh, ya pokoknya semuanya nggak boleh kayak dulu lagi. Wah, sukacita Natal kira-kira berkurang nggak ya? Damai Natal kira-kira berkurang nggak ya? Kok enggak seperti dulu lagi ya? Nah, apakah ini hanya dirasakan oleh anak-anak? Oh, tentunya tidak. Papa, mama, semua orang juga merasakan hal yang sama. Natal saat ini nggak bisa kayak dulu lagi. Natal saat ini tidak semeriah dulu lagi. Sukacita, kedamaian rasanya sudah tidak bisa kayak dulu lagi. Rasa-rasanya yang namanya sukacita Natal mulai meredup. Yang dulu terang benderang, yang dulu bahagia banget, tahun ini kayaknya mulai meredup. Kayaknya nggak seheboh dulu, nggak sesukacita dulu. Nah, terus kalau nggak sukacita, bagaimana kita bisa menikmati Natal? Lalu bagaimana ya cara mendatangkan sukacita Natal ya? Baik bagi diri kita sendiri, buat papa dan mama, buat keluarga kita, dan buat orang-orang di sekitar kita. Ayo kita pikirkan bersama. Bagaimana caranya Natal tetap sukacita, Natal tetap damai kita rasakan. Nah, anak-anak, pada waktu itu tampillah seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Dia keluar dari hutan karena dia hidupnya waktu itu di hutan. Kenapa? Dia memisahkan diri dari kehidupan duniawi. Tahu makannya apa? Makannya belalang, minumnya madu hutan. Wah, dia menyendiri di hutan. Kenapa? Dia pengen hidupnya itu betul-betul bersih. Dia kepengen jauh dari dosa. Dia kepengen dekat sama Tuhan. Lalu ketika dia keluar dari hutan, dia menyerukan di padang gurun. Menyerukan kepada orang-orang, ayo bertobatlah, bertobatlah. Mesias sudah datang. Wah, pada saat itu orang-orang menantikan juru selamat. Sebab apa? Pada zamannya nabi-nabi, pada zamannya Nabi Yesaya misalnya, sudah dikatakan bahwa nanti itu akan datang sosok yang akan memberikan keselamatan. Sosok yang akan jadi Mesias, membebaskan umat manusia dari belenggu-belenggu kehidupan. Sudah ditunggu lama banget oleh umat manusia pada saat itu. Nah, sekarang Yohanes mengatakan bahwa ayo bertobatlah, siapkanlah jalan bagi kedatangan Mesias itu. Orang-orang yang merasa bahwa dirinya dipenuhi dengan dosa, orang-orang yang merasa dirinya penuh dengan kegelapan, wah ini jadi bahagia, seneng banget. Mesias mau datang. Ini loh ada juru selamat mau datang. Ini kan yang ditunggu-tunggu sejak lama. Ayo bareng-bareng kita bertobat. Ayo bareng-bareng kita datang kepada Yohanes minta dibaptis. Nah, anak-anak, Yohanes Pembaptis dia bukan Mesias itu sendiri.
Dia bukan sang terang itu, tetapi dia mewartakan sang terang bagi seluruh umat manusia, supaya umat manusia merasa sukacita dan bahagia. Yohanes Pembaptis bukan hanya membaptis orang, bukan hanya mengajak orang untuk bertobat, tapi yang namanya Yohanes Pembaptis itu menyampaikan kabar sukacita kepada semua orang. Dia berkhotbah tentang kerajaan surga. Dia berkhotbah tentang datangnya Mesias itu, bagaimana Allah mengasihi umat manusia, sehingga umat manusia semuanya menjadi sukacita dan bahagia. Ketika dia menyampaikan itu semua kepada umat manusia, maka semua orang yang datang kepadanya mendapatkan terang itu, mendapatkan sukacita itu. Wah, luar biasa loh. Yang tadinya mereka itu bersedih, yang tadinya mereka tidak bahagia, yang tadinya mereka tidak sukacita, sekarang oleh karena Yohanes Pembaptis memberitakan hal yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi sukacita. Nah, anak-anak, di sini kita bisa belajar sesuatu yang indah banget dari Yohanes Pembaptis. Ya. Semua orang diajak untuk menyambut kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Semua orang diajak untuk memberitakan terang itu, untuk merasa sukacita dan bahagia. Kita juga harus bisa seperti Yohanes Pembaptis. Kalau sekarang orang merasa tidak sukacita, kalau sekarang orang merasa tidak bahagia, kalau banyak orang merasa, loh Natal kok kurang kurang membahagiakan ya saat ini ya. Nah, tugas anak-anak semua sekarang untuk menjadi seperti Yohanes Pembaptis, mewartakan terang itu sehingga semua orang merasa sukacita, semua orang bisa menerima kehadiran Juru Selamat dan betul-betul bahagia dalam kehidupan mereka. Lalu bagaimana ya caranya ya supaya semua orang menjadi bahagia? Bagaimana caranya semua orang sekarang itu bisa merasa sukacita dan merasakan damai Natal seperti tahun-tahun sebelumnya? Mari kita pikirkan bersama. Nah, Yohanes Pembaptis ternyata dia bisa mewartakan terang itu kepada umat manusia. Yohanes Pembaptis bisa membagikan kebahagiaan dan sukacita itu karena apa? Karena dia sendiri sudah yakin dan percaya kepada Sang Mesias. Artinya apa, adik-adik? Di sini kita juga harus dekat dulu dengan Tuhan kita Yesus Kristus sebelum memberitakannya pada banyak orang. Nah, apakah kita sudah dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah selama ini kita terus berdoa? Ayo, siapa yang tidak pernah berdoa? Nah, kalau kita mau membawa sukacita Natal bagi banyak orang, kita sendiri dulu harus sukacita dan bahagia. Caranya gimana? Rajin berdoa kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan Yesus ya. Ajak papa dan mama untuk berdoa bersama supaya kita merasakan terang itu dalam kehidupan kita. Sukacita kita rasakan dulu. Itu yang pertama, sama seperti Yohanes Pembaptis. Yang kedua, setelah Yohanes itu menerima Sang Mesias, dia memberitakan kepada semua orang, membagikan sukacita itu kepada semua orang tentang kelahiran Sang Mesias, tentang datangnya Sang Mesias. Tugas kita apa? Yang pertama, datangkan sukacita Natal di tengah-tengah keluarga kita. Yuk, datangkan sukacita buat papa dan mama. Yuk, datangkan sukacita buat kakak dan adik kita. Ya, gimana caranya? Bisa, gampang. Bikin pohon Natal bersama. Pohon Natal yang sudah ada dipasang, dirangkai bersama. Lalu jangan bilang papa dan mama ya, tulis di itu kartu Natal. Selamat Natal papa, selamat Natal mama, selamat Natal kakak, selamat Natal adik. Wih, hanya kayak gitu aja. Kalau pas mereka membuka, aduh, ada ucapan selamat Natal dari anakku. Betapa bahagia dan sukacitanya papa dan mama. Ada
ini loh ucapan selamat Natal dari adikku. Aduh, betapa bahagianya kakak kita, ya kan? Kita bisa menghadirkan sukacita Natal dengan cara-cara yang kecil aja, dengan cara-cara yang gampang yang bisa kita lakukan di rumah. Yuk, datangkan sukacita buat keluarga kita ya. Ucapkan selamat Natal Papa, selamat Natal Mama. Wah, bahagia banget. Lalu bisa lagi ditambah untuk mendatangkan sukacita Natal, jadilah anak yang pintar. Jadi anak yang pintar, belajar di rumah, rajin. Nah, sekarang kan belum boleh nih kita ketemu di sekolah. Tunjukkan pada papa dan mama bahwa kamu adalah anak yang luar biasa. Tunjukkan pada papa dan mama kamu anak yang rajin belajar, kamu anak yang pintar. Papa mama pasti seneng banget punya anak seperti kalian. Ya toh? Yuk, belajar di rumah dengan baik ya. Belajar di rumah dengan rajin, bikin sukacita dan bahagia papa dan mama. Beri kado Natal buat papa dan mama dengan cara kamu rajin belajar di rumah. Bukan hanya papa dan mama yang seneng kalau kamu belajar di rumah itu dengan rajin. Siapa yang seneng? Bapak ibu gurumu di sekolah juga seneng. Walaupun tidak bisa ketemu, tapi kalau mendengar dari papa mama, halo Pak, Bu, ini anak saya rajin belajar. Betapa bahagianya gurumu di sekolah mendengar itu. Mereka juga sukacita, mereka juga bahagia. Itu kado Natal yang terbaik buat bapak ibu gurumu. Yuk, jadi anak yang pintar ya. Tambah lagi yang terakhir nih. Ingin membuat sukacita semua orang. Bagaimana caranya ya? Kita kan masih kecil nih. Gimana cara membuat orang sukacita? Di tengah-tengah pandemi gampang. Terus mematuhi protokol kesehatan. Protokol itu apa? Protokol itu peraturan kesehatan. Caranya, kalau kemana-mana keluar rumah tetap pakai masker. Ya, jangan lupa bawa yang namanya hand sanitizer. Jangan lupa sering-sering cuci tangan. Kalau dari luar rumah, masuk rumah, apa yang dilakukan? Cuci tangan lagi. Kalau perlu mandi, tidak apa-apa. Sering-sering mandi supaya badan kita tetap bersih. Nah, itu dengan menjaga kesehatan, maka kita juga menyelamatkan orang lain. Orang lain tidak akan tertular, diri kita juga tidak akan tertular dengan penyakit ini. Wah, bahagia banget ya kalau kita tetap sehat. Ternyata anak-anak gampang banget untuk membuat kita sukacita dan bahagia di Natal ini. Yang pertama tadi apa? Tetap dekat sama Tuhan Yesus, seperti Yohanes Pembaptis. Yang kedua, ayo buat sukacita papa, mamahmu, kakakmu, adikmu, guru-gurumu di sekolah dengan cara belajar di rumah yang rajin ya. Nah, dan yang ketiga, jadikan semua orang itu mengenal Yesus di dalam kehidupan mereka. Caranya kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Wah, anak itu hebat ya, anaknya Tuhan Yesus itu ya. Dia tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker kalau kemana-mana, tetap jaga kebersihan. Maka nama Tuhan semakin dipermuliakan. Oke, sampai di sini kita bisa mendatangkan sukacita Natal bagi semua orang. Natal tahun ini tidak kalah sukacita dengan Natal-Natal sebelumnya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mau memberitakan sukacita Natal. Dan biarlah mereka semua menamakan Yesus Sang Mesias. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, anak-anak, kita tadi telah mendengarkan pesan Natal, dan Pak Seto dan Miss Lia harap kita semua dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita untuk anak-anak semuanya yang ada di rumah ya. Mari kita dengarkan sambutan sama-sama dari Bapak Pujian. Selamat pagi anak-anak semuanya dan Bapak Ibu yang saya kasihi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan Natal 2020. Secara khusus saya hanya akan sampaikan satu puisi terkait dengan Natal ini. Desember telah tiba. Nuansa hijau, merah, kuning, dan emas ada di mana-mana. Kidung Natal nan indah pun menyeruak di keramaian. Orang-orang mulai menyibukkan diri dengan ibadah
dan pesta Natal. Kue-kue yang lezat dan rencana liburan, tak lupa kado terindah telah disiapkan di hari Natal yang bahagia. Itulah Natal yang biasa kita rasakan saat ini. Di tengah pandemi COVID, mari kita mengingat akan saudara kita, saudara yang kesepian tanpa teman dan keluarga, saudara yang terbaring sakit dan terkulai lemah, yang tersisih di suatu pojok yang gelap, yang bertanya pada diri sendiri, apakah Natal itu juga berarti baginya? Dalam keriuh pun ada kesendirian, namun Natal datang menghampiri semua orang. Allah sungguh mengasihi dunia ini. Natal datang untukku dan juga untukmu dan juga untuk saudara kita semua. Walau dalam kesendirian, kesedihan di tengah pandemi COVID, kita tidak dilupakan Tuhan dalam Natal kali ini. Karena Allah mengasihi kita dengan karya besarnya, dan Tuhan Allah senantiasa menyertai kita. Selamat Natal anak-anakku, selamat menikmati liburan. Kiranya sukacita senantiasa ada pada anak-anak beserta keluarga. Amin. Dan anak-anak, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengar siapakah pemenang Let's Go Festive Christmas Competition yang sudah kamu upload videonya di kanal YouTube kalian masing-masing. Nah, mau tahu? Kita tunggu ya sama-sama ya. Yuk kita lihat nih sudah ini. Lihat ya. Oke anak-anak, kita sudah berada di penghujung acara. Iya. Aduh, penghujung acara sedih Aku sekali ya. sedih, kita tidak berjumpa lagi. Iya, meskipun kita merayakan Natal tahun ini dengan sangat sederhana dan tanpa harus bertemu secara langsung, Betul? tapi Bu Rian dan Pak Seto percaya anak-anak juga merasakan sukacita seperti yang Bu Rian dan Pak Seto rasakan sekarang. Dan kita akan bersama-sama, sebagai penutup kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Feliz Navidad. Halo anak-anak, saya Pak Seto. Saya Bu Kandi, saya Liseti, Mengucapkan selamat hari Natal tahun 2020. dan mengucapkan tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, anak-anak. God bless you.
Selamat Natal anak-anak. Tuhan memberkati. Bye. Selamat Natal anak-anak, Tuhan memberkati. Feliz Navidad. Selamat Natal anak-anak, Tuhan memberkati. Selamat Natal anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, saya Pak Gani. Mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Hai Nana, saya Pak Abed. Saya Pak Harono. Mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati.